Shalom saudara. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang beyond the limit. Melampaui batas kemampuan manusia. Melampaui batas kesanggupan kita saudara. Melampaui batas kekuatan manusia. Ya. Melampaui batas kesanggupan di dalam hidup kita. Beyond the limit. Saudara, seringkali Tuhan itu memakai kesulitan, masalah-masalah dalam hidup kita, penderitaan, tekanan-tekanan. Tuhan sering pakai seperti itu saudara. Sesuatu yang buat kita sangat tidak enak. Tapi percayalah saudara, bukan berarti Tuhan itu mau menyusahkan kita. Tuhan itu mau memberatkan kita. Tuhan itu mau membuat kita menderita. Enggak saudara. Tetapi sebenarnya saudara, Tuhan itu mau kekuatan ilahi yang di dalam kita itu mengalir keluar. Sebab sesungguhnya, kenapa saya kasih judul Beyond the Limit saudara. Karena sebenarnya Tuhan sudah menaruh di dalam hidup kita satu kekuatan, yaitu yang di dalam ini, kekuatan yang di dalam, kekuatan ilahi yang banyak orang tidak mengerti. Dan tidak digunakan, tidak diaktifkan. Bahkan merasa hidupnya ya gampang menyerah, gampang putus asa, gampang ngomel. Tapi saya mau hari ini, Tuhan mau bawa kita bergerak mengatasi batas kesanggupan, batas kemampuan manusia kita. Nah, saudara, kalau saudara lihat Android gadget ini ya, semua gadget tuh yang segala macam lah gadget ya, Android. Samsung aja katanya, saya kemarin baru diceritakan Samsung itu sudah katanya keberapa? Samsung 20 berapa? 21 kalau nggak salah ya. Terus belum iPhone yang keberapa? Wah itu terus canggih itu terus ya. Itu terus upgrade terus naik terus. Semakin canggih, semakin bertambah, semakin macam-macam saudara. Bisa dibuka tuh diklik segala macam. Sudah benar-benar menurut saya China sudah buat yang gimana super canggih. Saudara, tapi ada banyak orang, Tuhan itu berkata, kita itu nggak pernah menggunakan kecanggihan yang Tuhan berikan, ya. Kekuatan ilahi itu, saudara, sebenarnya lebih canggih dari apapun yang ada dalam kita, saudara. Nah, itu nggak pernah digunakan, Tuhan berkata. Saudara, kalau kita lihat di medsos ya, di medsos itu ya, di internet ya, saya suka lihat ada orang yang disable ya, ada orang yang cacat secara fisik ya, ada yang Down syndrome ya. Tapi orang-orang itu mereka hidupnya ya, saya lihat mereka tiba-tiba berubah dan mengerti ya, jati dirinya, mengerti siapa mereka itu sebenarnya, bahwa mereka punya kekuatan yang ajaib sebenarnya. Walaupun ada banyak yang saya berkata bukan orang yang Kristen, tapi karena mereka mengerti dan mereka berjuang, akhirnya kalau kita lihat banyak sekali loh orang-orang cacat itu malah lebih dari orang normal. Benar gak? Mereka melakukan pekerjaan orang normal bahkan lebih dari itu saudara. Seorang anak Down syndrome ya saudara, kemudian tangannya jarinya itu cuma 4 atau berapa nih, jarinya sedikit 4 kalau nggak salah 4 tuh. Itu bisa main piano, itu bagus sekali, jadi pianis yang luar biasa. Bayangkan saudara, dengan kecacatannya mereka beyond the limit, melampaui batas kekuatan manusianya. Beyond the limit saudara. Nah Tuhan mau kita anak-anak Tuhan itu mengerti, Tuhan berkata. Yuk kita mau lihat ya, melihat ya identitas kita di dalam Tuhan, siapa kita dalam Tuhan. Kejadian 1:26 ini ayat sering sekali dibaca, dan Lukas 24 ayat 49 bisa dibuka dulu ya. Ya, Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Bayangkan, pertama kali Tuhan menciptakan kita manusia, ya. Tuhan berkata, aku memberikan kuasa kepada Tuhan memberikan kuasa atas seluruh bumi.
Coba atas seluruh bumi. Coba ngomong kanan kiri. Tuhan memberikan kuasa kepada kita atas seluruh bumi. Kuasa, berkuasa, Tuhan berkata. Nah, saya mau buka di terjemahan lain. Bisa ada mungkin terjemahan lainnya? Kejadian 1 ayat 26 terjemahan lainnya. Allah berfirman, marilah kita, ada dalam kurungnya saudara. Bapa, Yesus Kristus, anak atau Yesus Kristus dan Roh Kudus menjadikan manusia. Marilah kita, katanya menjadikan manusia, tapi ada dalam kurungnya tuh Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Menjadikan manusia menurut gambar kita, membuat mereka mencerminkan sifat kita. Sehingga mereka berkuasa. Saudara, bayangkan ya. Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini kekuatan Allah Tritunggal yang dahsyat sekali. Kalau dijadiin satu, wah saya bilang super canggih. Super dahsyat saudara. Bapa aja udah dahsyat banget. Yesus Kristus luar biasa dahsyat. Roh Kudus, wow, pekerjaan di buminya ajaib banget. Sekarang digabung jadi satu. Super dahsyat saudara. Dan mereka berkata ya. Maksudnya kita Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus berkata. Marilah kita menjadikan manusia. Saudara dan saya itu menurut gambar dan mencerminkan sifat kita. Karakter kita. Kuasa kekuatan urapan yang Bapa Yesus Kristus punya saudara. Supaya kita berkuasa. Lukas 24:49. Ya Lukas 24:49 cepat. Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ini saya ambil terjemahan lain ya. Tetapi ya, dan aku mengirim janji pemenuhan Bapa kepadamu. Jadi tinggallah di sini di kota ini sampai kekuatan surgawi yang dahsyat menimpamu dan membungkusmu. Ini sebenarnya firman tentang murid-murid Tuhan Yesus disuruh menunggu janji Bapa. Ya, Bapa akan memberikan Roh Kudus. Kuasa, kekuatan ilahi yang tidak terhingga itu. Bapa berikan kepada kita. Suruh tunggu murid-muridnya. Nah, saya ambil terjemahan yang lain. Dikatakan sampai kekuatan surgawi yang dahsyat itu menimpamu dan membungkusmu. Nah, kata berkuasa ya. Kata berkuasa di Kejadian 1:26 yang dan kata ya kata berkuasa, ayo lagi ya. Dan kata berkuasa dan kata diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat maha tinggi. Ini bicara tentang kuasa kekuatan ilahi yang no limit. Ini tentang kekuatan ilahi yang no limit yang Tuhan berikan pada kita. Jadi coba sekarang kita bilang ya, dalam nama Yesus. Coba pegang ini di perut ini ya. Ya, karena sebenarnya aliran itu dari perut ya sebenarnya ya, bukan di dada ini saudara. Roh Kudus itu mengalir di dalam sini saudara. 1, 2, 3 di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya ada kekuatan ilahi yang super dahsyat, kuasa dari tempat maha tinggi mengalir dalam hidupku, membuat hidupku menjadi beyond the limit. Saudara, sekali lagi saudara. Sekali lagi saya mau berkata, Alkitab menulis begitu banyak. Beyond the limit, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diubahkan menjadi luar biasa. Kita kalau lihat Musa, ya, ini saya diurut dari kitab Perjanjian Lama nih ya. Sebenarnya banyak sekali, nggak bisa semuanya. Musa ya nabi besar. Musa ini dia dengan beyond the limit ya. Dia membawa keluar sebuah bangsa ya kurang lebih 2 jutaan ya saudara, bayangkan. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak sih gereja yang isi jemaatnya 2 juta. Di Afrika aja ya, mungkin saya pernah lihat KKR Reinhard Bonnke itu 1 juta lebih ya. Ini 2 juta yang modelnya wah amburadul kayak gitu ya. Bawa keluar dari perbudakan Mesir. Model orang gitu, di Alkitab berkata tegar tengkuk, dibawa keluar tuh susah banget saudara.
Tapi Musa dengan beyond the limitnya membawa keluar. Musa yang gagap. Musa yang minder. Saya ini dulu ya saudara, enggak kayak gini saudara. Saya ini dulu pemalu, minder, gagap. Kalau ditanya guru, ya enggak bisa jawab. Kakekuk saudara. Diem, tangan sudah dingin semua, gemeteran saudara. Panas dingin gitu ya, keringetan tangannya. Itu dulu saya seperti itu. Saya bisa bayangkan Musa yang enggak bisa ngomong di depan orang banyak, gagap. Dia bisa membawa segitu banyak orang saudara. Ajaib saudara. Saya percaya siapapun kau. Engkau mau punya kelemahan di mulut, gagap, engkau punya kelemahan apapun. Tuhan sanggup saudara. Beyond the limit. Karena ada kekuatan ilahi di dalam ini saudara. Nah, Joshua dengan beyond the limitnya menuntaskan sampai garis akhir, menghabisi musuh-musuhnya dengan Joshua meminta kepada Tuhan. Tuhan, hari itu ya menurut saya, bumi alam semesta itu, langit maksud saya, bulan, matahari ya. Matahari dan bulan itu tunduk kepada doa Joshua. Joshua minta Tuhan berhenti itu matahari dan bulan di atas apa itu, di atas apa? Gibeon ya, di atas Gibeon. Bayangkan tiba-tiba hari itu Tuhan menghentikan matahari dan bulan hanya oleh doa seorang Joshua yang dia percaya bahwa dia punya beyond the limit. Ada kekuatan di dalam ini saudara. Karena ya matahari bulan berhenti, dia bisa menuntaskan, menghabisi dengan beyond the limitnya. Nah, siapa lagi? Banyak sekali. Daud dengan beyond the limitnya apa? Dia membunuh raksasa, manusia raksasa. Menurut saya jenderal perangnya Filistin. Jenderal perangnya Filistin nih. Dia membunuh. Dan kalau kita baca di Alkitab ya, ini bicara apa? Seorang gembala yang enggak bisa perang ya. Sedangkan si raksasa ini ya menurut saya sudah sekolah, sudah wajib militer, sudah sekolah militer lah istilahnya, sudah hebat. Saudara bisa baca kalau Alkitab itu menjelaskan, menulis siapa orang ini dengan senjatanya yang begitu. Kita udah tahu ini siapa orang ini, gak bisa main-main. Tapi dengan beyond the limitnya, Daud menghabisi raksasa itu. Banyak sekali isi Baal ya, isi Baal itu dia salah seorang triwirannya Daud. Dia menewaskan dalam satu hari, satu kali pertempuran, dia menewaskan 800 orang hanya dengan tombak. Sekali pertempuran hanya dengan tombak. 800 orang dibabat habis. Bayangin saudara, 800 orang tuh gak sedikit loh saudara. Hampir 1 juta orang. Dengan tombak itu menurut saya beyond the limit. Di luar batas kemampuannya. Eleazar anak Dodo. Dia bertahan membunuh banyak orang Filistin. Sampai Alkitab berkata tangannya menjadi lesu. Tangannya ini sampai ngebeku katanya. Si pedang ya, tangannya itu dengan pedang ya melekat nempel sampai gak bisa dilepas saudara. Berarti dia bunuh sebegitu banyaknya. Beyond the limit. Waktu saya baca ayat ini. Kemudian saya baca dan ada seseorang yang memberitahu, Bu itu kenapa? Tangan bisa ya sampai kaku, sampai beku, sampai pedangnya nempel terus saudara di tangan ini lengket. Kenapa? Karena saking dia banyak membunuh orang, itu darah yang dibunuh tuh sampai darah nih nempel semua ke sini saudara. Jadi karena darah itu sehingga lengket saudara. Pedangnya ini melekat di tangannya gak bisa lepas saudara. Saya percaya dia bunuh berapa banyak orang. Beyond the limit Tuhan berkata. Lagi ya banyak sebenarnya. Ini yang di perjanjian baru yang paling kelihatan banget dah ya. Yang sangat beyond the limit menurut saya Paulus. Paulus ini benar-benar luar biasa. Kalau kita lihat pelayanannya Paulus extraordinary saudara. Menurut saya ini di luar batas kemampuan manusia. Kalau lihat Paulus ini.
Dia bekerja lebih keras dari yang lain. Dia lebih sering masuk penjara. Dia disiksa, dipukul, dan sering hampir mati. Dan bahkan dicambuk 39 kali. Kemudian dikatakan dia terapung-apung di laut. Terus ada dalam bahaya di mana-mana. Sering tidak tidur, sering tidak makan, sering tidak minum. Kelaparan, kedinginan. Dan sering kurang pakaian. Enggak punya tempat tinggal. Itu Paulus. Menurut saya beyond the limit. Ini orang beyond the limit, saudara. Kalau saya baca kisah David Livingstone, itu beyond the limit, saudara. Dia meninggalkan Amerika yang ya bangsanya sendiri yang hebat, yang maksudnya yang luar biasa, pergi ke pedalaman Afrika untuk memenangkan orang-orang Afrika. Sampai anaknya, istrinya meninggal semua, saudara. Sampai akhirnya dia kena malaria. Beyond the limit, saudara. Matinya itu lagi berlutut berdoa. David Livingstone. Tapi ajaib, dari seorang David Livingstone, seluruh Afrika bertobat. Terima keselamatan. Terima Yesus. Sampai orang Afrika itu yang dia sangat mencintai David Livingstone. Itu ya, keluarganya mau membawa mayat David ini balik ke negerinya, ke negaranya. Tapi oleh orang Afrika hatinya diambil, saudara. Ditanam, jantungnya ditanam di Afrika, saudara. Ajaib, saudara. Beyond the limit. Saudara, sangat banyak di Alkitab tentang orang-orang yang benar-benar menjadi beyond the limit. Tapi sekarang masalahnya Tuhan kembali kepada kita. Mau gak kita menjadi beyond the limitnya Tuhan? Bagaimana sih menjadi beyond the limit ini? Apa saja yang dibutuhkan? Sebenarnya banyak sekali ya saudara. Tapi saya hanya mengupas tidak terlalu panjang supaya kita bisa pulang nanti sampai jam berapa kalau dibahas semua. Yang pertama adalah tekad, saudara. Yang pertama tekad. Esra 7 ayat 10 berkata, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara, bertekad itu anugerah Tuhan. Ya, bertekad itu artinya apa sih saudara? Tekad itu adalah berketetapan untuk terus mencapai tujuan yang benar. Berketetapan hati untuk terus mencapai tujuan yang benar pada saat yang tepat meski menghadapi rintangan, tantangan, bahaya apapun. Berketetapan tetap hatinya menuju sesuatu yang baik, tujuan yang baik, tujuan yang benar dan meski menghadapi segala rintangan. Nah, menurut saya bertekad, berketetapan hati itu sebenarnya enggak mudah loh saudara. Enggak mudah. Ada orang gitu bilang gini, Bu saya bertekad, saya mau bangun tiap pagi. Ya. Nyatanya saudara, enggak bisa tiap pagi saudara. Tapi ada yang benar-benar bisa. Tapi sekali lagi saya mau berkata, bertekad itu sebenarnya anugerah Tuhan. Nah, anugerah itu saudara artinya begini saudara, 90% Tuhan mengerjakan. Anugerah itu 90% bagiannya Tuhan, yang 10% bagiannya kita. Nah, yang 90% itu Tuhan menggenapkan, Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang menyempurnakan. Nah, yang 10% bagian kita apa? Berjuang, bekerja keras. Dan kita bekerja sama dengan Tuhan. Jadi yang 10% bukan kita diam aja, pasif, nungguin Tuhan aja, Tuhan yang kerja kok. No, bukan itu. Terus kita putus asa, kita cuman ya nggak bergerak, nggak peduli. Bukan itu saudara. Yang 10% itu berjuang, kerja keras. Lakukan bagian kita. Nah, Tuhan berkata saudara, ketika kita berketetapan hati, percayalah saudara. Yaitu sekali lagi anugerahnya memampukan kita. Kita pasti sampai saudara. Percaya kalau kita punya kemauan yang kuat, berketetapan, bertekad, percayalah saudara. Kita pasti sampai. Tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan kita, amin. Gak akan ada yang bisa. Kalau kita bertekad saudara, percaya saudara. Nah, Esra bertekad
Bahwa firman Tuhan menjadi segalanya yang harus diajarkan kepada umat Israel. Ezra bertekad. Bangsanya mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya. Tiada hari tanpa merenungkan firman Tuhan. Amin. Atau ada yang berkata tiada hari tanpa gadget. Tiada hari tanpa merenungkan firman Tuhan. Orang yang hidup dipenuhi firman itu bukan ya saudara ya. Bukan sepanjang 24 jam baca firman terus. Mana ada yang sanggup. Sebenarnya saudara. Sebenarnya sangat simpel. Orang hidup dipenuhi firman. Engkau setel aja lagu pujian penyembahan terus. Bisa setel aja pakai audio Alkitab 24 jam. Bisa saudara. Engkau dengar beberapa kali dengar lagi khotbah-khotbah. Dipenuhi firman saudara. Ada begitu banyak bisa saudara. Hidup kita dipenuhi firman. Memperkatakan firman. Tiada hari tanpa deklarasi. Tanpa memperkatakan firman. Jadi selalu memperkatakan firman. Aku bertekad. Sekarang saya mau bertanya, apa tekad saudara memasuki awal tahun ini? Saya bertekad. Saya bangun jam 5 pagi dan ketemu Tuhan. Saya bertekad. Saya puasa seminggu 1 kali. Enggak apa-apa saudara. Jangan yang wah yang hebat-hebat dulu. Enggak apa-apa saudara. Saya bertekad Tuhan. 3 bulan ini aja dulu Tuhan. Atau mau sebulan ini ya gak apa-apa saudara. Nanti terus di-upgrade, belajar ditingkatkan. Daripada langsung bertekad, saya sehari baca 10 pasal. Ya, kemarin Ibu Nani bilang, orang ngomong gitu, banyak orang-orangnya bilang, Bu saya mau baca 10 pasal. Nyatanya utang saudara, utang terus. Jadi sekali lagi saudara, mari berkata Tuhan, tanya Tuhan. Oh mulai segini dulu kamu. 1 hari kamu 2 pasal dulu gak apa-apa saudara. Kamu tingkatkan lagi sehari 3 pasal ya. Sampai 4 pasal misalnya gitu. Apa sih ketetapan hati kita? Bertekad saudara. Tanpa tekad saudara. Kita akan berhenti di tengah jalan. Kalau kita nggak berketetapan hati, nggak punya komitmen di sini, kita nggak akan sampai saudara. Saya lupa ini ya, 10 tahun yang lalu, apa 8 tahun, 9 tahun yang lalu, kira-kira antara 8-10 tahun yang lalu. Ya hari-hari itu dimana kami itu pergi naik ke gunung. Ya, naik ke gunung bukan kami untuk hobi atau kesenangan kami naik ke gunung. Tapi waktu itu ya, kami tahu dan ada beberapa pendoa yang berdoa akan ada gempa bumi, akan ada hal-hal gunung meletus ya termasuk ya Merapi. Jadi kami itu waktu itu berdoa untuk Merapi. Karena di Merapi ini ya kuasa kegelapan, roh kegelapan atas Jogja, Jawa Tengah, Indonesia kuat sekali. Jadi Merapi itu kalau ada garis apa ya namanya garis apa ya linear atau garis apa saya lupa itu yang lurus terus kalau disambung ya itu urutannya ada saudara dari keraton ya sampai pantai ya sampai gunung itu menjurus satu garis saudara. Nah jadi kami pergi ke sana. Jujur ya saudara, saya berpikir, ya sudah anak-anak buah saya aja dikerahkan naik ke atas. Saya doa di base camp udah teriak nyembah Tuhan gitu ya. Karena saya tahu ya, saya berpikir gini lah saya masa sih naik ke atas. Saya kan perempuan ya, gak mungkin lah mungkin yang maksud saya sudah berkeluarga, sudah punya anak ya. Udah yang lain aja. Nah hari itu sebenarnya memang saya tuh baru selesai juga. Sebenarnya nggak terlalu dekat ya berapa lama lah saya lupa. Saya sudah ya sebenarnya saya sudah diangkat indung telur saya ya sudah diangkat semua apa di dalam ini apa namanya tuh rahim saya ya. Jadi saya kena endometriosis dan sampai semua dibersihkan saudara. Jadi saya berpikir mungkin bukan saya ya Tuhan ya orang lain aja yang disuruh. Tapi hari itu saudara saya tahu banget. Mata Tuhan, hati Tuhan itu saya tahu banget Tuhan mau
saya naik ke atas. Nak, kamu harus selesaikan di atas. Saya nggak perlu ngomong lagi, mendengar Tuhan lagi. Tuhan butuh konfirmasi 2 kali, 3 kali. Atau Tuhan lakukanlah untukku, demi aku lakukan nak. Saya nggak perlu gitu Tuhan sampai ngomong gitu. Ya saya kalau sama Tuhan tuh nggak usah kayak gitu. Saya udah ngerti sendiri saudara. Saya bukan tipe orang yang terus Tuhan harus bicara lagi. Tuhan harus berapa kali ngomong. Kalau saya bukan gitu saudara. Oke, saya lakukan Tuhan. Nah begitu naik ke atas saudara. Saudara ternyata, oh iya naik ke atas itu gunung itu. Haleluya, puji Tuhan saudara. Ternyata ya, saya baru ngerti begitu turun. Naik dan turun sama gak enaknya saudara. Naik itu saudara. Itu ya yang saya lihat tuh wah udah malam-malam nih naiknya saudara. Itu hutan belantara, itu yang namanya batu-batu, itu yang namanya wah segala macam. Sampai waktu turun saya bisa lihat, wih untungnya naiknya malam. Coba kalau pagi atau siang, gemeteran. Di sana sini itu semua terjal, curang di mana-mana. Curang di mana-mana saudara. Kami menaiki itu ternyata itu sebelahnya kalau kepleset sudah jurang. Ini yang tadi malam kita jalan katanya. Nah ternyata begitu kami naik ke atas ya saudara. Sejujurnya buat saya saudara sudah haleluya hampir tidak kuat saudara. Dan begitu ya saya percaya, saya berdoa terus Tuhan. Aku berdoa, aku bertekad dan berketetapan hati. Aku menyelesaikan sampai di puncak destiniku. Sampai di puncak gunung itu. Aku harus habisi itu. Orang kuat di atas itu. Karena memang harus sampai di puncak Garuda. Nyatanya saudara setelah kita kerjakan puncak Garuda itu waktu terjadi gunung meletus Merapi yang lalu itu ya saudara. Hancur puncak Garuda itu habis. Karena kita doakan di sana. Dan singkatnya ya. Waktu mau sampai saya sudah lihat loh puncaknya itu. Mereka orang-orang udah ngomong ya. Saya ini pergi sama orang-orang yang sudah biasa naik gunung. Ada Andreas, ada Happy. Mereka tuh kalau naik gunung tuh ya hobi dan ya satu kesukaan ya mereka punya passion di situ. Jadi kalau naik gunung itu Bu, kalau naik gunung Ibu jangan cepet-cepet. Ya cepet-cepet mau sampai gitu ya. Ibu harus ada cara jalannya. Cara jalannya tuh ya tak tak ya. Ada ritmenya saudara. Jadi nggak boleh cepet-cepet. Oksigennya habis semua saudara. Dan kita udah kelelahan saudara. Belum nyampe udah ambruk nanti saudara. Jadi waktu saya lihat itu. Orang kami bilang gini, Bu sebentar lagi Bu, ayo Bu, semangat Bu katanya gitu ya. Saudara waktu lihat ini gunungnya ini udah sebentar deket loh saudara. Tapi ternyata ya, di balik itu ada, kita ini semua harus melewati sebuah bukit yang sangat banyak batu-batunya. Batunya gede-gede ada yang kecil-kecil, jalannya aja kita harus merangkak. Susah sekali jalannya saudara ternyata. Dan panasnya minta ampun saudara. Nah kemudian melewati itu. Jadi pikirnya tuh deket. Ternyata itu bukit jauh dan wah harus turun lagi harus naik lagi saudara. Dan akhirnya kita sampai saudara. Begitu sampai saudara. Saya percaya saudara. Karena Tuhan memberikan itu ada sesuatu kekuatan di dalam. Yang melampaui batas kesanggupan saya saudara. Tuhan berkata engkau bisa. Percayalah saudara. Justru dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Percaya saudara. Ketika kita berkata Tuhan tidak mungkin. Sangat tidak mungkin bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan sangatlah mungkin. Amin. Dan waktu kami naik ke atas itu ya setelah mengerjakan selesai doa di sana. Kemudian orang-orang kami bilang ini, ayo putra kita doa. Selesai doa kita foto. Saudara Tuhan itu berkata kamu gak usah foto. Saya tahu banget saudara. Karena saya tahu bahwa bukan kuat bukan gagah saya. Tapi roh Tuhan kekuatan ilahi itu yang membuat kami bisa sampai. Saudara seringkali dalam hidup kita seperti itu. Tuhan aku udah gak kuat, gak tahan. Percayalah saudara. Ada kekuatan ilahi no limit. Tidak terbatas. Tidak terbatas saudara. Alkitab berkata Filipi 4 ayat 13. Ini sering sekali saudara baca ayat ini dan pasti hafal. Tapi ini ayat luar biasa. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi saya mau terjemahkan yang terjemahan lain. Aku disanggupkan untuk bisa melakukan apapun
melalui Kristus yang memberi kekuatan dan kesanggupannya atasku. Jadi ya terjemahan lain berkata ya, I can do all things, all things. Aku disanggupkan bisa melakukan apapun. Bayangkan saudara, karena Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan di dalamku. Bayangin saudara, kita bisa melakukan apapun loh saudara. I can do all things. Jadi percaya saudara. 2 Korintus 3 ayat 5 supaya saudara makin mantap dan ngerti maksud ilahi di dalamnya, bahwa kita itu punya kekuatan, kuasa yang tidak terbatas. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah, jadi saya mau berkata, tahun ini adalah tahun kita bertekad. Berketetapan hati. Coba saudara pikir sejenak, renungkan apa yang ada di dalam hatimu untuk engkau berketetapan hati, untuk engkau bertekad. Misalnya saudara berkata, saya bertekad dalam waktu 3 bulan ini, 2 bulan ini misalnya, keluargaku dimenangkan semuanya. Buat Yesus Kristus Tuhan. Apa saudara? Saudara bertekad apa saudara? Nah, bertekad ini bukan cuma berkeinginan saudara. Tekad ini bukan berkeinginan. Berkeinginan ini saudara, ya saudara kalau berkeinginan itu belum tentu memiliki keuletan. Saudara cuman kalau mau ingin saudara nggak punya keuletan di dalamnya. Saudara nggak akan berjuang. Tapi kalau saudara berketetapan hati, bertekad, pasti disertai dengan keuletan. Pasti sampai, amin. Pasti sampai. Ngomong coba, pasti sampai. Ya, oke, sekarang kita teruskan. Haleluya. Saya kemarin di minggu khotbah di Hananael Cinta. Saya lagi khotbah nih, hujan seperti ini saudara, hujan besar. Dan hari ini seperti ini. Saya percaya ini ada berkat Tuhan yang ajaib. Amin. Berkat beyond the limit. Kita menjadi beyond the human. Kita menjadi orang-orang yang berbeda saudara. Ya, lebih dari biasanya, berbeda saudara, extraordinary. Yuk, yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi beyond the limit? Tuhan berkata, engkau harus dididik. Didikan, disiplin. Alkitab berkata, siapa yang kukasihi, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3:19 berkata, siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Ya, ingat baik-baik ya. Dikasihi Tuhan pasti ditegur dan dihajar. Jadi kalau tidak ditegur dihajar berarti tidak dikasihi. Ya, jelas ayatnya. Barang siapa yang aku kasih, aku tegur dan aku hajar. Saudara, tegur dan hajar itu maksudnya apa? Ya dengan kasihnya Tuhan. Tuhan itu bukan dengan geram, dengan kemarahannya. Ya dengan tongkatnya namanya tongkat kasih saudara. Tongkat pendidikan saudara. Jadi bukan dengan geram, dengan kemarahan, dengan jengkel. Seringkali kita orang tua kan gitu ya. Kalau marahin anak kita dengan jengkel, dengan geram dan marah. Sering saya begitu dulu saudara. Kalau ya Vincent Victor tuh nakal, dicubit ya, apalagi Pak Petrus pakai penggaris sampai penggarisnya putus, beli penggaris bolak-balik saudara. Itu dulu kita saudara. Tapi Tuhan lain dengan kasihnya saudara. Jadi disiplinnya Tuhan itu bukan menyusahkan kita. Bukan membuat kita sengsara. Apa sih disiplinnya Tuhan? Apa sih tegurannya Tuhan? Hajarannya Tuhan? Lewat masalah. Lewat penyakit, lewat banyak hal saudara. Lewat pemimpin kita bisa, lewat gembala kita bisa, lewat siapapun, suami kita bisa. Teguran, hajaran. Tapi seringkali kita ditegur sama pemimpin kita aja. Sama suami kita marah saudara. Saya begitu saudara. Ditegur sama papa itu, saya marah saudara. Nih ngaku nih jujur. Di sini ada enggak yang seperti itu? Tapi saudara, saya bertobat. Saya bertobat.
Kemudian Tuhan kasih pengertian. Maksud suamimu adalah ini. Kamu ngerti nak? Di dalam suamimu ada hal seperti ini. Seperti ini Tuhan bilang. Jadi saya rela saudara, akhirnya saya menerima. Tapi ada orang marah kalau ditegur. Pastikan kalau kita ngadepi satu masalah aja. Tuhan kenapa begini? Oh sering banget ya. Lina aja kemarin kesaksian. Kenapa aku kesakit ini ya? Marah saudara. Kenapa Tuhan? Ngomel saudara. Sering kali kita begitu. Tapi Alkitab berkata, kepada anak yang aku kasihi, aku harus menghajar dan menegur. Nah, Alkitab berkata Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya, dan sudah lupakan, hai anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ayatnya terus ngomong terus ya, tadi di Wahyu 3:19, nah, ini juga berkata lagi, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau saudara kena hajaran Tuhan berarti saudara dicintai, dikasih Tuhan. Ya, daripada saudara didiemin Tuhan, wah, benar saudara, itu lebih mengerikan. Ia menyesakan orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi orang yang dihajar itu, anak yang dihajar itu, ya, firman ini mau berkata, itu yang dicintai, yang dikasih Tuhan. Dan engkau adalah anakku yang sah. Menyesakan, disahkan. Kamu ada sah, kamu sah. Kalau kamu, aku hajar. Sah, anak yang sah. Nah, jadi menghajar itu berarti mengkoreksi, mendisiplin kita, menegur kita, menasehati kita. Nah, saya mau baca terjemahan yang lain dulu ya. Ada di sini terjemahan Ibrani 12:5-6. Dikatakan begini, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Boleh lanjut boleh? Oh, belum dicatat ya. Dikatakan hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan ya, dan seterusnya. Kemudian dikatakan karena Tuhan menghajar orang, kelupaan ayat ini, terjemahan lain. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ini terjemahan LAI itu suka ada kekurangan saudara. Makanya kita harus baca terjemahan lain. Di terjemahan lain bagus sekali saudara. Kenapa dikatakan hai anakku jangan anggap enteng didikan Tuhan? Karena Tuhan itu menghajar orang yang dikasihnya. Terus Tuhan mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kalau menghajar tadi saya bilang menghajar itu menegur ya. Menghajar itu saudara ya mengoreksi, mendisiplin. Nah, tapi kalau mencambuk itu menghukum dengan keras, itu mencambuk. Kenapa dikatakan jangan anggap enteng, jangan meremehkan. Nah, saya mau jelaskan ya saudara. Jadi kata mencambuk itu dalam bahasa Yunani adalah mastigo. Nah, kata ini ditemukan sebanyak 7 kali di Perjanjian Baru. Sebanyak 7 kali perjanjian baru waktu Yesus dicambuk ya. Paulus ya, pokoknya dicambuk itu. Nah, kata mencambuk ini saudara sebenarnya mencambuk ya secara fisik. Yang di Alkitab tulis itu secara fisik dengan sebuah cemeti. Ayo tolong lanjut. Dengan sebuah cemeti. Jadi, oh kalau gitu Tuhan nanti di surga bawa cambuk, pukulin kita, cambukin. Nah bukan, tentu saja bukan itu saudara. Cambukan itu saudara. Sekali lagi saya berkata ini bisa sesuatu yang mengerikan dan menyakiti saudara. Menyakiti. Tuhan bisa menyakiti kita? Bisa kalau kita ini terlalu bebal, terlalu keras dan bodoh saudara. Gak ngerti-ngerti. Tapi ini berarti apa saudara? Ini berarti bahwa Tuhan itu bisa dengan keras menghajar kita. Arti cambuk itu Tuhan menghajar keras kepada kita saudara. Saudara saya kemarin dengar cerita dari Kalimantan, Kalbar, Pontianak. Dia bilang, Bu saya ini sudah mau mati. Saya pikir saya mati, dia tabrakan, kecelakaannya mengerikan sekali. Itu tulang rusuk dan ususnya sudah dipotong saudara. Usus tuh dikasih lihat katanya ya. Saya mungkin sudah mati kalau enggak karena Tuhan.
Kenapa? Ini orang sangkingnya, mamanya bilang, Bu, ya ini Benny ini ya Bu ya. Mamanya waktu cerita di Putusi Bau ketemu saya, aduh dulunya, aduh haleluya puji Tuhan. Saudara, jangan sampai, makanya Alkitab Ibrani berkata, jangan anggap enteng didikan Tuhan, jangan meremehkan. Karena cambukan Tuhan itu bisa mengerikan saudara. Tuhan jahat banget, kejamnya Tuhan, teganya Tuhan. No, saudara, kepada anak yang aku kasihi, aku harus. Seringkali kita kepada anak kita aja gak begitu ya saudara. Saya tuh ya sering begini, Tuhan tolongin saya Tuhan. Kadang-kadang kita kepada anak kita tuh kita gak tega. Kita gak menghajar. Tapi saya mau berkata ya, mari berkata kebenaran, mari didik. Alkitab berkata Ibrani 12 ayat 8 ya, terjemahan King James. Tetapi jika kamu tanpa hajaran, di mana semua orang ambil bagian di dalamnya. Jadi berarti semua orang tuh harus ya ngalami hajaran Tuhan. Alkitab berkata di mana semua orang ambil bagian di dalamnya. Maka kalau kamu ambil bagian itu, menerima maksudnya, nggak berontak ya. Maka kamu adalah anak katanya. Ini terjemahan lainnya ya, King James ya. Ibrani 12 ayat 8. Nah, jika kamu tidak mau dihajar katanya, kamu adalah anak di luar nikah. Wih, anak haram saudara. Anak di luar nikah. Tapi kalau kamu mau dihajar katanya, kamu adalah anak yang sah. Jadi Alkitab menulis di King James itu, terjemahan Ibrani 12 ayat 8. Kalau kamu gak mau dihajar, katanya kamu anak di luar nikah, kamu anak haram. Bukan anak yang sah. Terjemahan lain. Kalau Alkitab tadi Ibrani itu berkata bahwa kamu ya, Tuhan itu menyesahkan sebagai anak kalau dipukul, dihajar itu. Jadi kalau kita berontak terus, marah terus dengan proses hidup kita. Waduh ngalami yang begini, yang begitu. Tuhan. Ya. Saudara gak mau terima cara marah. Saudara itu bukan anak. Anak di luar nikah. Saya punya anak. Ya, pasti saya akan marahi anak saya, tegur anak saya. Tapi kalau anak tetangga bukan anak saya. Ngapain saya marahin dia saudara. Jadi setiap anak harus dihukum. Jika kamu tidak pernah dihukum, ya, ini terjemahan lain lagi nih. Jika kamu tidak pernah dihukum, kamu bukan anak yang sesungguhnya. Ditulis lagi, bukan milik Allah. Coba. Nah, kata ku tegur, ku kasihi di Amsal 3 ayat 11-12 berkata, hai anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan bosan katanya kalau Tuhan tegur. Karena Tuhan itu memberikan ajaran kepada yang dikasihinya. Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihnya. Jadi Tuhan ngomong sudah, kalau sudah lebih dari 2 kali ya saudara. 3 kali, 4 kali. Wah itu sudah peringatan dan sudah kita nih kalau gak ngerti-ngerti. Makanya terakhir dicambuk tuh sama Tuhan saudara. Nah. Dalam hidup kami saudara, kami mengalami titik di mana semua orang kan mengalami titik di lembah penentuan. Titik di mana sudah Tuhan, sudah wis Tuhan. Udah angkat tangan, udah gak sanggup Tuhan, udah gak bisa. Harus bagaimana lagi Tuhan. Kami mengalami saudara, ya di mana waktu Pak Petrus tuh puasa, doa puasa 100 hari sampai di puncaknya pas ajaib Pentakosta, hari Pentakosta 100 hari itu enggak dihitung padahal. Tapi itu bukan kebetulan, Tuhan izinkan semuanya. Itu cara Tuhan merubah cara berpikir Pak Petrus. Semua yang di dalam dia karena dulu selalu nurut sama pengurus yang lain ini saudara. Karena mereka ini, Pak Petrus dari dulu mengajar tidak pernah ya perpuluhan itu harus masuk ya. Tidak pernah perpuluhan masuk ke hamba Tuhan tapi masuk semua ke perbendaharaan gereja. Nah karena itu ya kami ini dikasih persembahan kasih dengan sangat terbatas. Sampai tiap bulan kami ini ngambil uang di bank sampai habis saudara. Dan yang ajaib tapi memang ada berdua orang ini dipakai ya mereka yang punya uang. Nah yang sering mensupport. Butuh mobil ya.
Itu yang namanya 5 juta tuh minimal dikasih tuh saudara. Zaman itu tuh gede banget kan 5 juta. Zaman tahun 20 tahun yang lalu saudara. Nah tapi saudara yang ajaib saudara. Mereka mengatur semua. Pelayanan kami, hidup kami semuanya. Tapi yang ajaib. Hari itu saya ingat sekali. Salah seorang dari mereka berkata, ya kami pergi ke Jogja. Dipanggil. Kami dimarah-marahi, ngomongin macam-macam. Pak Petrus itu ya, gereja belum mapan. Gini. Mau sekolah waktu itu Pak Petrus minta izin mau sekolah bahasa Ibrani untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi supaya lebih bisa mengerti dan bisa membagikan kepada jemaat. Tapi di situ kami dimarahin saudara, dibilangin segala macam. Tapi saya bersyukur banget ya, Tuhan itu baik. Kami ini bisa ya, di hati ini bisa terima itu walaupun sakit ya. Saya pulang menguatkan yang memang ini sudah belum waktunya lah, nggak apa-apa. Kita terima semua ini. Yuk kita mau bangun jemaat ini menjadi kuat, bertumbuh, berakar, bertumbuh. Ya, kami terima semua itu. Coba hari itu kami berontak, marah. Emangnya lu siapa? Aku kan hamba Tuhan. Aku yang diutus Tuhan ke Temanggung. Wah tapi hari itu kami bisa merelakan. Kami bisa belajar Tuhan. Kami tahu ini proses didikan, disiplin Tuhan. Kami terima ini semua Tuhan. Teguran, semua yang enggak enak. Yang enggak enak saudara, banyak saya enggak bisa cerita saudara. Sampai saya itu ya, Pak Petrus tuh ditanyain, Pak Bapak sebulannya butuh berapa? Pak Petrus enggak bisa ngomong. Jadi orang itu tanya pada saya, Cilinda berapa sih Ci? Sebulan hitung Ci. Saya sampai nangis saudara. Dalam hati saya menjerit, hidup kami itu bukan karena bergantung karena engkau. Karena kamu saya bilang. Karena duitmu saya bilang. Dalam hati saudara saya ngomong udah gitu. Saya gak berani sama Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan. Engkau punya maksud saya bilang. Makanya orang kalau lihat hidup kami sekarang. Wah Pak Petrus diberkati. Rumahnya lagi bangun. Wah mobilnya. Ya. Saudara gak lihat kami dulu jadi keset injek-injek habis semua saudara. Habis semua gak punya apa-apa saudara. Saya nih pernah ya punya anak Vincent Victor masih kecil tuh. Ya Vincent lupa saya umur berapa tuh. Vincent 3 tahun 4 tahun Victor 2 tahunan. Gak punya duit saudara. Di dompet cuma 5.000 apa 6.000 perak saudara. Kami ngalami semua itu saudara. Kami gak punya mobil berapa tahun. Kami gak punya rumah. Gak punya mobil 7 tahun, gak punya rumah berapa tahun itu saudara. Jadi sekarang semua lihat. Kalau kami diberkati bukan karena dari jemaat, bukan karena orang. Maksudnya kami itu dari Tuhan. Pak Petrus, saya ingat sekali omongnya Pak Petrus. Nak hidupmu ya itu bukan karena orang lain, bukan karena duit orang lain, bukan karena bergantung ke orang lain. Tapi hidupmu bergantung dengan aku sepenuhnya. Nah saudara, jadi itulah Tuhan itu didik kita. Ujungnya sebenarnya supaya kekuatan ilahi di dalam kita itu muncul. Di luar batas kemampuan kita saudara. Akan muncul itu kekuatan ilahi di dalam kita. Amin. Jujur kalau diulang sekarang saudara. Wah butuh ekstra lagi, kekuatan ekstra saudara. Tapi sekali lagi. Kenapa Tuhan didik kita seperti itu? Di dalam diri kita banyak sekali keparahan. Di jiwa kita banyak sekali. Ya, yang namanya error, ngeheng saudara. Parah kita ini, jiwa kita ini saudara. Sombongnya kita, keras hatinya kita. Nah itu hanya bisa disingkirkan dengan didikan yang keras. Saudara, sombongnya kita ya, keras hatinya kita, jeleknya kita, kelemahan kita, keparahan-keparahan lah banyak sekali. Ngeheng, errornya kita saudara, ngeblank. Itu hanya bisa saudara melalui didikan yang keras. Enggak ngeh itu loh, sering gitu kan. Oke, lanjut sekarang cepat, passion. Passion, Tuhan bilang kau butuh passion, gairah. Ya, saya ambil dari Kidung, saya cari-cari ayatnya, ada banyak sebenarnya tentang passion. Tapi saya ambil ini menarik sekali waktu saya minta orang saya cari terjemahannya yang paling bagus, paling kuat. Dia kasih tuh, tok. Saya ambil yang ini saudara, terjemahan The Message. Kenakan liontinku di lehermu, kenakan cincin di jarimu. Cinta tidak terkalahkan menghadapi bahaya dan kematian.
Gelora passion itu tidak terkalahkan menghadapi bahaya dan kematian. Gairah menertawakan teror-teror neraka. Api cinta, maksudnya api cinta Tuhan itu tidak terhentikan terhadap apapun. Api itu menyapu bersih segala sesuatu di hadapannya. Wih, terjemahannya bagus banget saudara, yang terjemahan lain maksudnya. Nah, dikatakan, saya temukan ini, gairah menertawakan teror-teror. Teror-teror neraka saudara. Jadi, ya, terjemahan lain ada juga kegairahan itu gigih seperti dunia orang mati. Ya. Jadi dunia orang mati itu saudara dikatakan itu seperti kuburan, bahasa Ibraninya Sheol. Ya, Sheol saya bacanya, nggak tahu benar apa enggak. Nah itu kubur saudara, kuburan itu adalah katanya tempat di mana jiwa-jiwa terpenjara, terperangkap, terbelenggu saudara. Jadi kalau kita memiliki gairah atau passion itu membuat orang terbebas dari perangkap, dari apa? Belenggu. Jadi kalau orang punya gairah atau passion, dia dilepaskan saudara. Dilepaskan dari keterbatasannya. Dari belenggu hidupnya. Siapa yang punya belenggu hidup? Belenggu hidup itu bisa begini saudara. Saya gak bisa. Ya sudahlah. Terbelenggu, kita itu gak bisa bebas gitu loh. Ya inilah bukan saya, itulah orang itulah. Itu perangkap, itu belenggu. Kita gak bisa ngerjain inilah. Gak mungkin lah. Tapi Tuhan berkata, gairah itu membebaskan kita dari ketidakmampuan kita. Dari kebiasaan kita. Gairah itu saudara, ajaib saudara. Jadi orang yang punya passion itu bisa melakukan banyak hal di luar kemampuannya. Saudara, saya ini punya anak buah pendoa-pendoa yang ajaib. Mereka itu kalau doa peperangan, ya apalagi pelihat-pelihat ya. Wih, begitu melihat rohnya, setannya ya saudara ya. Ya ada satu orang pendoa yang wih saya bilang. Sejujurnya saya waktu dengar itu pengen ketawa saudara. Tapi Tuhan bilang aku suka itu. Passionnya. Saudara ini orang ya saudara kalau doa perang. Dia dengan geramnya dia sama iblis tuh ya. Kayak iblis tuh pokoknya. Dia kalau doa ngomong gini. Aku cincang-cincang engkau. Aku tusuk engkau, tusuk pantatnya dan aku bakar engkau. Saya bilang jadi sate dong gitu. Jadi sate saudara. Ngomongnya gitu saudara, aku cincang-cincang. Aku habisi, aku tusuk katanya, tusuk dan aku bakar katanya. Saya sampai ketawa saudara. Ini mau bikin sate apa mau perang ya saudara. Tapi Tuhan berkata, passion itu saudara. Orang bilang gini, aduh ini orang ekspresif banget sih. Ini orang caper cari perhatian. Ini orang gila, ini orang sesat ini. Tapi saya mau berkata saudara, Tuhan buat Tuhan itu, Tuhan suka katanya. Ini adalah luapan hatinya. Luapan hatinya yang kuat sampai itu mengalir terwujud keluar saudara. Sesuatu yang di dalam ini passion saudara, nggak ada yang bisa menahan saudara. Amin. Nggak ada saudara. Saudara pernah jatuh cinta? Jatuh cinta tuh passionnya menggebu-gebu, benar gak? Ya, lagunya, nyanyinya saudara. Lembah akan aku jalani, ke gunung pun aku naiki ya saudara. Passionnya luar biasa saudara. Jadi apapun yang begitu kuat, yang dari dalam ini, di dalam ini saudara. Tidak akan pernah bisa. Hanya saudara, hanya berhenti di dalam. Gak akan bisa berhenti di dalam. Apapun ini, kalau saudara punya passion gak bisa berhenti dalam. Saudara kalau punya passion saudara jadi pasif, diem, gak bisa saudara. Saya punya passion saudara. Kalau doa peperangan doling saudara, tiap seminggu sekali kami ada doling. Passionnya saya, saudara mau tahu, memperkatakan firman. Dari keluar 2 sekawan rumah saya sampai selesai nyerocos terus saudara. Ya, tapi saya kan ada yang lain. Ada kemarin ada Lina, ada Cimi ikut. Ya nanti mereka jadi patung semua. Silakan saya bilang. Kalau enggak saudara, tanya Andi, mana Andi? Coba tanya Andi. Cerocos terus saudara. Passionnya saya saudara. Bla 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 bla. Itu passion saudara. Passionnya saya, aduh kalau nyanyi nyembah saudara, wah udah passionnya di situ saudara. Makanya saya bisa teriak, saya bisa gitu saudara. Itu passionnya saudara. Apapun yang kuat dari hati yang di dalam ini saudara,
pasti akan mengalir dan keluar. Benar gak? Pasti akan mengalir keluar. Dan terlihat saudara, terlihat. Gak bisa ditahan saudara. Orang yang punya passion itu tidak mengenal lelah. Menurut saya orang yang punya passion itu ya saudara. Passion bisa bicara gelora, gairah, semangat. Menurut saya bikin hidup jadi lebih hidup. Bikin hidup jadi lebih hidup saudara. Itu passion saudara. Lagunya kan nyalanya bagai api yang menyala-nyala. Wih, itu gelora itu kayak gitu gak bisa tahan. Yeremia berkata, ada sesuatu di dalam hatiku, dalam rohku katanya. Ada api yang menyala-nyala, aku berusaha menghentikannya tapi gak bisa katanya. Gak ada yang bisa mengalahkan passion itu saudara. Passionnya Abraham meletakkan Ishak. Passionnya Abraham itu untuk menggenapi janji Tuhan. Sebuah bangsa diselamatkan, diangkat Tuhan. Passionnya Paulus rela disiksa sebegitu rupa. Passionnya Yesus menyerahkan sampai di kayu salib. Waktu Yesus berkata, it is finished, it is finished. Sudah selesai. Itu passionnya saudara. Menyelamatkan seluruh dunia. Saudara dan saya. Sekali lagi semua cinta, gelora yang di dalam tidak akan ada bisa yang nahan. Luar biasa saudara. Lagi sekarang cepat upgrade sekarang. Upgrade. Apa yang dibutuhkan? Engkau menjadi beyond the limit. Upgrade. 2 Petrus 1 ayat 58. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Lanjut. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Tuhan mau kita upgrade saudara. Upgrade saudara, dari tadi kita baca ya saudara. Dari yang tadi ya iman, kebajikan, kesalehan semua saudara. Ditambahkan lagi, ditingkatkan lagi. Upgrade semua. Iman kita, kebajikan kita, pengetahuan kita, penguasaan diri. Upgrade semua saudara. Kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada semua orang. Upgrade penginjilan saudara, upgrade semua. Apalagi saudara, keintiman kita dengan Tuhan. Upgrade segala sesuatu, tingkatkan dalam hidup kita itu, tingkatkan semua itu. Ditingkatkan saudara. Saya mau saudara mengerti ini. Alkitab berkata, di dalam roh kita ada kekuatan ilahi yang tidak terbatas. Jadi, kalau kita lebih santai, maka kita akan hadapi sesuatu yang tidak enak di depan. Kalau kita mengundurkan diri atau menurunkan standar kita, di depan kita ada sesuatu yang mengerikan. Dan kita akan tertinggal jauh. Jadi makanya Tuhan bilang tambahkan semuanya. Tingkatkan semuanya. Tingkatkan hidup kita. Hidup dengan roh. Saudara, hidup dengan roh itu ya saudara. Contohnya nih saudara. Kita mau tahu kondisi roh kita seperti apa? Kita mau tahu bagaimana saudara? Salah satunya dengan berbahasa roh. Coba cek ya saudara. Kalau saudara berbahasa roh, ya saudara 1 menit berbahasa roh. Ya mungkin gak sampai 1 menit juga mungkin. Saudara udah capek, udah males ya, udah sungkan. Padahal Tuhan suruh coba kamu ya bahasa roh. Selama 5 menit saja. Bahasa roh. roh terus.
Sejujurnya saudara, kalau kita bilang Tuhan capek, Tuhan bosen, Tuhan nggak usah lah Tuhan, dalam hati aja Tuhan. Kan bisa toh dalam hati semuanya deklarasi, doa semua dalam hati toh Tuhan. Sejujurnya saya mau berkata saudara, sebenarnya saudara sedang downgrade. Saudara sedang mengalami ya saudara, saya percaya saudara itu sedang mengalami, roh saudara sedang letih, roh saudara sedang beku. Jadi gampang sebenarnya saudara untuk menguji kita ya. Kita nih saudara, kalau sudah mulai kering di dalam, ujungnya kalau kita kering rohani, ujungnya kematian rohani saudara. Cara ngeceknya gampang. Pada saat saudara sudah gak bisa dengerin firman Tuhan. Saudara gak bisa mencerna firman Tuhan. Saudara gak nangkep firman Tuhan yang dibagikan. Saudara gak bisa nangis di hadirat Tuhan. Khotbah nggak bisa bicara lagi dalam hati kita, nggak bisa ngomong. Kalau ada hamba Tuhan yang khotbah nggak bisa bicara lagi di hati kita. Kita jadi flat, beku, semua biasa. Hati-hati. Tandanya saudara sedang mengalami keletihan rohani. Saudara sedang mengalami rutinitas rohani. Dan saudara sudah letih artinya. Ujungnya saya mau berkata kematian rohani. Saudara gak akan ngalami apa-apa. Saudara sedang menurun. Kondisi rohani saudara sedang melemah. Mari saudara, saya mau berkata. Sebenarnya Tuhan itu mau kita upgrade. Kenapa sih? Tuhan mau kita menikmati. Menikmati keajaibannya. Menikmati mujizatnya. Tuhan mau kita lepas dari semua kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Karena itu upgrade, Tuhan berkata, lepaskan keterbatasanmu. Engkau seperti di penjara gak bisa apa-apa. Padahal Tuhan berkata di dalam dirimu ada kekuatan kuasa ilahi yang tidak terbatas. Lepaskan dari keterbatasanmu, kebiasaanmu, kelemahanmu, kekuranganmu. Karena di dalam kita sekali lagi ada kekuatan ilahi yang no limit. Tadi saya berkata kekuatan surgawi yang dahsyat, yang tanpa batas. Yang Tuhan berikan waktu Kejadian 1, awal penciptaan. Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, aku berikan kuasa yang tak terbatas. Take over, redominate. Kamu punya kuasa itu, punya kekuatan itu, Tuhan berkata. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Selamat malam ya Bapak Ibu. Shalom. Mungkin ada yang belum kenal ya. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, nama saya Lina ya, suami saya namanya Jimmy. Kami berdua kebetulan dipertemukan Tuhan dengan Pak Petrus dan Bu Linda di Sydney ya. Waktu beliau berdua datang ke Sydney untuk seminar Isakar, kami kebetulan caranya Tuhan ajaib lah. Akhirnya kami bertemu dan klik ya, sampai kami dikasih kesempatan tahun lalu kami ikut ke Israel ya, pengalaman pertama kami dan itu ajaib karena begitu kami pulang ke Sydney, mungkin beberapa hari setelah kami pulang ke Sydney dari trip itu, Sydney heboh dengan pandemi. Jadi kami pergi di waktu yang tepat, pulang di waktu yang tepat ya. Jadi hari ini kami mau sharing apa yang kami alami sekitar bulan November. Jadi November awal kami tiba di Surabaya, kebetulan suami saya orang Surabaya. Saya sendiri orang Jakarta. Jadi waktu kami pulang dari Sydney, kami memutuskan untuk tinggal di Surabaya bersama dengan mama suami saya. Karena mama sendirian ya di Surabaya. Waktu itu 2 minggu kami datang dari Sydney, kami karantina mandiri. Walaupun sebelum terbang kami di swab di Sydney karena itu salah satu ketentuan supaya kami bisa masuk ke Indonesia. Udah negatif, tapi kami mau taat dengan peraturan, kami tetap karantina mandiri 2 minggu. Setelah 2 minggu itu kami diundang Pak Petrus dan Bu Linda untuk ke Temanggung, ikut pelayanan di sana ya, melakukan hal-hal yang ajaib. Kemudian waktu sekitar kalau nggak salah awal Desember ya, kami pulang. Beberapa hari setelah kami pulang itu kami ada pesta kecil sebenarnya. Jadi keponakannya suami saya itu
ada yang baru berumur 1 tahun. Biasa kalau anak umur 1 tahun pengennya kumpul-kumpul keluarga gitu ya, rayain. Tapi sebenarnya cuman keluarga kecil, jadi 3 meja, itu pun papa mamanya booking satu ruang VIP di satu restoran di Surabaya. Kami datang tetap jalanin protokol, pakai masker ya, hand sanitizer di mana-mana gitu. Semua berjalan dengan baik. Sampai 1-2 hari setelah pesta itu, saya mulai batuk-batuk. Tapi sebenarnya saya tuh gak mikir macem-macem. Karena saya pikir, ini batuk biasa gitu ya. Mungkin flu karena capek. Tapi saya inget banget, terutama Bu Linda waktu saya di Temanggung, itu udah pesan-pesan gitu. Pokoknya kalau misalnya udah berasa batuk atau badan gak enak, minum pil Kina katanya gitu. Jadi waktu itu kami tuh pas di Temanggung, saya udah pesan online dari Tokped ya. Pesen Kina gitu, supaya di rumah tuh ada stok Kina. Jadi kami udah stok, terus begitu saya gak enak, saya minum. Tapi saya cuma batuk-batuk aja. Hari kedua gitu ya, saya tetap minum Kina. Hari ketiga saya agak lemes. Tapi saya agak lemes ya udah tidur gitu, biasa aja. Nggak ada pikiran macam-macam lah, pokoknya saya percaya nggak apa-apa gitu lah ya. Akhirnya hari keempat saya udah sehat, biasa aja gitu. Kayak waktu itu suami kamu udah mulai batuk ya. Di saat saya sembuh tuh suami saya mulai batuk-batuk. Tapi kita nggak pikir macam-macam, namanya flu kan seringkali cepat menular ya. Apalagi masa tinggal di tempat yang sama gitu, makan minum bareng-bareng gitu. Sampai saya ingat waktu itu pesta hari Minggu, Senin atau Selasa itu saya mulai nggak batuk. Sabtu pagi mama mertua saya itu dapat telepon dari adiknya, adik yang paling kecil. Dia bilang kemarin malam itu ponakan suami saya itu kejang-kejang. Jadi dibawalah ke rumah sakit, demam gitu kejang-kejang, dibawa ke rumah sakit. Sekarang ini karena masalah pandemi ini kan, kalau mau masuk ke rumah sakit itu tuh dites ya, buat tahu gitu loh. Waktu dites ditemukan bahwa anak yang baby yang 1 tahun ini gak apa-apa. Tapi mamanya positif. Karena mamanya positif otomatis yang satu rumah waktu itu papanya juga iinya adiknya mertua saya itu diperiksa. Dan hasilnya pas Sabtu sore kayaknya ya. Sabtu sore diketahui positif. Jadi akhirnya mereka karantina. Anaknya yang gak positif itu dititipin ke adik mama saya yang satu lagi gitu. Waktu itu saya gak mikir macam-macam karena saya inget banget mama mertua saya waktu telepon. Saya tuh ceritanya karena kami baru pindahan, kami baru beli rak sepatu. Saya lagi susun rak sepatu gitu ya. Terus mama mertua saya bilang, apa sih gejalanya gitu loh. Oh batuk doang katanya gitu. Batuk pilek, sepupu suami saya itu batuk pilek awal mulanya gitu. Terus mama mertua saya nyeplos katanya, itu si Lina baru batuk tuh katanya. Tapi saya langsung ceplos, enggak aku udah sembuh, aku bilang gitu ya. Dengan bangganya saya bilang saya udah sembuh, memang waktu itu saya udah sembuh gitu. Cuma akhirnya udah berjalan 1 minggu, suami saya batuk memang. Tapi dia batuk tuh kayak lebih kayak flu, tapi gak sampai pilek, cuma batuk aja gitu ya. Minum pil Kina juga dia. Terus sampai Sabtu minggu depannya lagi, akhirnya ipar-ipar saya, suami saya tuh 5 bersaudara, cowok semua. Dan dia tuh paling tua. Jadi adik-adiknya 4 ribut gitu ya. Periksa aja deh mah gitu, karena mertua saya udah umur 67 tahun, jadi kan resikonya tinggi. Periksa aja mah biar kita tenang, kalau ada apa-apa biar tahu. Tadinya saya agak keberatan sebenarnya. Karena saya tahu kadang-kadang begitu tes tahu apa, kadang orang bisa shock gitu ya. Tapi saya gak bisa lawan 4 adik ipar saya gitu. Terus ya udah dites, waktu itu Sabtu kita panggil dokter datang. Karena kita gak mau ambil resiko bawa mama pergi ke rumah sakit ataupun ke klinik. Bawa dokter datang di swab kita bertiga ya. Kemudian tunggu sampai Senin malam. Nah biasa seperti ini, biasa kita tuh sore kami berdua itu bantu tim Isakar yang di Sydney untuk ada doa 1 jam. Jadi saya ingat banget waktu itu kita lagi doa, suami saya yang pimpin penyembahan. Saya dengar di luar ribut, mama mertua saya ribut. Ternyata hasilnya sudah keluar dan kami bertiga dinyatakan positif gitu. Mama mertua saya cukup shock ya saya lihat ya. Sebenarnya dia gak apa-apa, awal mula dia tuh santai aja gitu karena dia merasa sehat. Begitu dia terima hasil swabnya itu positif, dia shock gitu. Saya sampai akhirnya terpaksa meninggalkan suami saya di ruangan doa. Karena saya dengar dia udah ribut di luar gitu loh, di telepon adik-adik ipar saya gitu. Dan saya lihat mukanya rada pucet gitu ya, karena mungkin shock dia gak pernah menyangka bahwa
kami bertiga bisa terpapar gitulah ya. Tapi waktu itu puji Tuhan suami saya juga cukup tenang gitu. Dia tetap ya, tetap pimpin pujian gitu, sharing gitu, dengar doa gitu. Sampai akhirnya kami memutuskan oke, apa yang harus kami lakukan sekarang gitu ya. Ya kita udah gak bisa ngomong apa-apa ya, kita udah terjangkit gitu. Tapi puji Tuhan pada saat hasil keluar itu sebenarnya kami berdua tuh relatif sehat. Terutama saya sebenarnya, saya tuh udah gak kayak orang sakit. Tapi saya ingat banget Pak Petrus sempat telepon ya. Mungkin kamu cerita kali, Pak Petrus telepon terus gimana? Ya, tes. Jadi kalau istri saya tadi cerita secara fisiknya ya, secara luarnya gitu ya. Nah, jadi pada waktu berita dia dengar kita positif itu sebetulnya saya pada waktu dengar itu saya tenang gitu ya. Tenang dalam artian, tapi bukan karena saya hebat loh ya. Bukan karena saya hebat. Saya tenang, latar belakangnya tenang itu begini gitu ya. Kalau kita tes karunia saya itu karunia rasul. Bukan hebat-hebatannya, tapi maksudnya salah satu karakter dari kekuatan karunia ini adalah saya itu analytical banget, baik dalam hal jasmani maupun dalam hal rohani gitu ya. Sebetulnya saya tahu, saya pada waktu kena itu sebetulnya saya cuman ya wajar, maksudnya wajar saya tahu saya buka celah di sini, saya kelemahan masih di sini, yang belum saya bereskan yang ini gitu ya. Jadi kalau kena saya mikir dalam hati sebetulnya layak-layak aja saya kena itu. Seperti itu gitu ya, seperti itu. Ya. Dan ya intinya saya nggak bahas soal secara rohaninya lah. Pokoknya saya tahu bahwa di masa-masa itu gitu ya, saya kerasa betul di masa dari shift dari Sydney ke Indonesia itu peperangan rohaninya tuh beda banget. Prinsipalitasnya, penguasa udaranya beda banget. Kerasa banget itu, saya tuh nggak pernah yang lihat-lihat setan gimana, nggak. Tapi kerasa banget dalam permasalahan yang kita hadapi, dalam gesekan yang kita hadapi itu beda banget. Dan saya tahu itu bukan cuma sekedar masalah fisik gitu ya, sekedar masalah fisik. Tapi saya nggak cerita masalah itunya ya. Tapi intinya saya ngerti, ya kalau kena ya layak lah gitu ya. Kena ya layak. Cuman, dan pada waktu itu, waktu Pak terus telepon gitu ya, saya kan pada waktu itu memang seharusnya saya mau berangkat ke Temanggung lagi, Natalan gitu ya. Ya cuman karena hasilnya udah, sebelum itu saya sudah ngomong, Pak ini ada informasi begini, jadi kita harus delay. Nah akhirnya pas hari Senin keluar hasilnya, akhirnya saya ngomong, ya benar-benar kena Pak gitu ya. Pada waktu itu ya luar biasa banget, waktu itu salah satu yang saya ingat itu adalah, Jim itu tanggal 7 kita mau datang, kamu jangan lupa daftar. Wow, saya mikir, wah imannya Pak Petrus besar banget ya. Karena waktu itu kami baru kasih tahu gitu, Pak kami tuh positif gitu, dapat hasil. Tapi Pak Petrus bilang tenang aja katanya gitu kan. Terus mama Pak Petrus bilang tanggal 7 Januari saya mau datang ke Surabaya, kalian jangan lupa daftar gitu ya. Masa kami tuh lagi, wah ini positif loh. Kalau orang positif kan orang kayak takut ya, deket aja takut gitu ya. Tapi Pak Petrus udah gak mikir, pokoknya tanggal 7 Januari kalian berdua harus datang gitu. Nah, terus, pada saat ibadah ya. gitu. Jadi, dan kita jalani ya, maksudnya Pak Petrus kasih resep-resep, dan itu obatnya murah-murah loh sebetulnya. Nggak mahal benar, Belkina ini itu gitu ya. Dan ya setelah kita minum benar 3-4 hari kita udah satu hari pertama setelah minum obat saya demam memang. Demam agak tinggi. 3 hari pertama itu kehilangan nafsu makan, tapi hari keempat sudah sehat kembali gitu ya, sudah sehat kembali. Mama saya itu lebih lama, 2 minggu. Karena apa? Karena kita minum obat ini, dia enggak, gitu, beda. Karena saya ngomong, ini obatnya dari terus adik-adik saya, wah debatnya sepanjang grup. Ya sudahlah, mau kasih apa terserah lah, sudah gitu ya. 2 minggu makanya. Ya karena mama udah berumur dan dia mahnya agak sensitif, jadi kita agak jaga-jaga. Dia itu paling sebenarnya anti sekali minum obat, anti sekali minum vitamin. Buat dia vitamin alami adalah dari buah dan makanan buat dia. Jadi makan pun pilih-pilih gitu loh. Waktu itu jadi karena begitu kita berusaha mengerti juga pikiran adik-adik ya, namanya juga buat mamanya.
Jadi buat mama kita khusus cuman kasih vitamin. Jadi vitamin C, vitamin D, multivitamin lah ya. Terus tambahin minyak ikan, pokoknya kayak gitu. Itu pun maksa mama makan aja, minum aja tuh kita perlu doa dan kesabaran ekstra gitu supaya dia mau minum gitu. Tapi puji Tuhan ya, maksudnya kita berdoa puji Tuhan cepat banget sembuh karena minum obat itu. Dan mama puji Tuhan gak ada simptom-simptom apa, dia cuma lemes aja gitu. Dan lemes dan istirahat. Saya ingat banget saya bilang, udah mama anggap aja ini waktu mama istirahat gitu ya. Tidur di kamar gitu. Tetap makan, yang penting jangan stres, jangan khawatir dan jangan takut saya bilang. Karena saya ngelihat mama waktu denger tuh shock. Dan begitu shock, awalnya dia gak lemes loh. Tiba-tiba jadi lemes gitu loh. Dan saya merasa itu benar-benar, kalau saya ngobrol gitu sama suami saya, sama teman-teman saya bilang, berita di luar itu seringkali sangat menakutkan dan membuat kita khawatir. Kita boleh waspada. Jangan sampai kata Kak Papa itu, saya seneng banget kalau Papa itu ngomong, jangan ngawur. Betul jangan ngawur, tetap pakai masker, jaga kebersihan ya. Tapi juga jangan sampai kita jadi dikontrol oleh ketakutan kita. Karena saya lihat waktu, saya gak cerita juga sama suami saya. Waktu kita sakit itu, saya tuh setiap saat teduh tuh saya ngomong, Tuhan saya pasti sembuh. Suami saya pasti sembuh, saya bilang. Tuhan yang sembuhin, mertua saya sembuh, kita bertiga akan sembuh gitu. Pasti sembuh gitu. Saya omongin itu terus tiap hari. Karena jujur saya tuh gak berasa sakit ya. Saya gak berasa sakit, saya lihat suami saya cuma 2 hari dia sempat panas, itu pun malam. Tapi habis itu biar baik-baik aja kami tetap beraktivitas gitu. Cuman mama yang saya agak concern juga gitu. Karena saya lihat dia lemes dan dia sendiri, aduh kok mama lemes banget gitu ya. Jadi saya perkatakan gitu, kita pasti sembuh. Kita bertiga pasti sembuh. Ini virus habis gitu, gak bakal ada dalam tubuh kami lagi gitu. Itu saya katakan gitu, saya gak pernah ngomong sebenarnya sama suami saya. Kalau saya saat teduh tuh saya suka ngomong kayak gitu. Karena saya percaya kuasa perkataan ya, deklarasi gitu, itu tuh bantuin kita untuk kasih kita semangat, ingetin kita kalau Tuhan tuh lebih besar dari virus ini gitu. Dan itu yang membuat saya tuh gak takut, saya gak khawatir, tapi saya tetap jaga, saya tetap minum obat, saya tetap minum vitamin gitu. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian kita tes dan negatif gitu. Ya puji Tuhan ya. Ya. Tapi intinya memang setelah semuanya itu berlalu, terus istilahnya kalau kita melihat ke belakang, akhirnya saya mikir, tuh udah cuman gini aja gitu. Cuman gini aja. Akhirnya saya ngerti kenapa Pak Petrus seoptimis itu gitu ya. Cuman gini aja toh gitu ya. Jadi memang Pak Petrus sering ngomong, ini virus hebohnya lebih daripada ini. Kalau kita kena pilek masa kita heboh, itu kan enggak gitu ya. Jadi istilahnya kalau Bu Linda sering kasih nama coro gitu ya, tikus gitu ya. Kalau kita istilahnya kalau kita buka pintu kamar terus kelihatan tikus, kan pasti beda dengan kalau kita buka pintu kamar kelihatan harimau gitu ya. Nah cuman memang seringkali karena kehebohan kita itu, kita memperlakukan tikus kayak harimau gitu ya. Kayak harimau jadinya kita panik-panik sendiri, ini sendiri. Jadi, iya. Jadi kita paniknya itu seperti itu. Jadi ketakutan kita itu yang mungkin ini ya. Jadi, nah kalau untuk menutup ini, kalau kita memang mau takut gitu ya. Ini saya ngutip dari yang Bevin sampaikan tadi pagi di Doa Paginya Manaim. Kalau kita mau takut, jangan takut sama corona ya. Kita waspada. Tapi kalau memang diizinkan Tuhan kena, ya udah minum obat aja ya apa yang nggak mahal kok. Gak usah cari obat yang sampai gila rumit. Ada itu keluarga yang cari obat dari Ban Sentong yang paling mahal. Obat Cina yang 1 butir berapa juta katanya gitu. Nggak perlu panik seperti itu. Kalau kita mau takut itu mending kita takut ketinggalan kegerakan Tuhan saat ini. Takut kita tuh missing gitu ya, karena hari-hari ini tuh bayangkan kalau kita tuh, waduh nggak mau keluar rumah sama sekali sampai reda semua. Saudara tahu kapan itu? 3 tahun ke depan. Perkiraan WHO itu 3 tahun ke depan itu pun belum tentu tuntasnya gimana. Jadi kalau kita benar-benar mau nuruti itu, ya 3 tahun saudara nggak keluar dari rumah. Kan gitu kan, minimal 3 tahun. Jadi mendingan kita tuh takut akan Tuhan aja. Takut ketinggalan gitu ya, takut nggak ini dan di hati kita tuh benar-benar lagu yang ngomong, waktu gereja bangkit di akhir zaman. Semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Ya. Punya hati seperti itu. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.